Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nadiem Anwar Makarim menerbitkan Surat Edaran Nomor 7 Tahun 2022. Surat edaran ini mengatur diskresi pelaksanaan keputusan bersama 4 menteri tentang panduan penyelenggaraan pembelajaran di masa pandemi COVID-19. Surat edaran tersebut ditujukan kepada gubernur, bupati, dan wali kota seluruh Indonesia, terbit pada 29 Juli 2022. Penerbitan surat edaran mempertimbangkan kondisi dan karakteristik penyebaran coronavirus disease 2019 saat ini. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Dalam Negeri menyepakati kebijakan ini. Pemerintah meminta penghentian sementara pembelajaran tatap muka di sekolah apabila terjadi klaster penularan COVID-19 dan atau hasil surveillance epidemiologis menunjukkan angka positivity rate sebanyak 5% lebih. Jika hal itu terjadi, maka lama waktu penghentian pembelajaran tatap muka paling sedikit 7 hari. Penghentian sementara PTM juga dilakukan ketika siswa terkonfirmasi COVID-19 bukan merupakan klaster penularan COVID-19 di sekolah dan atau hasil surveillance epidemiologis menunjukkan angka positivity rate di bawah 5%, dan peserta didik mengalami gejala COVID-19. Jika hal tersebut terjadi, maka lama waktu penghentian pembelajaran tatap muka paling sedikit 5 hari. Proses pembelajaran pada rombongan belajar dan atau peserta didik sebagaimana dimaksud dilaksanakan melalui pembelajaran jarak jauh, ujar Nadiem dalam surat edaran tersebut. Pemerintah daerah harus melakukan penelusuran kontak erat dan tes COVID-19 di satuan pendidikan yang ditemukan kasus konfirmasi maupun suspek. Penetapan klaster penularan COVID-19 di sekolah dan atau hasil surveillance epidemiologis sebagaimana dimaksud berdasarkan informasi dari Satuan Tugas Penanganan COVID-19 setempat, dan atau Dinas Kesehatan setempat. Selain itu, pemerintah daerah harus melakukan pengawasan dan memberikan pembinaan terhadap penyelenggaraan pembelajaran tatap muka, terutama dalam hal a. Memastikan penerapan protokol kesehatan secara ketat oleh satuan pendidikan. B. Pelaksanaan penemuan kasus aktif di satuan pendidikan, baik melalui pelacakan kontak dari penemuan kasus aktif, survei berkala maupun notifikasi peduli lindungi. C. Pelaksanaan survei perilaku kepatuhan terhadap protokol kesehatan. D. Percepatan vaksinasi COVID-19 lanjutan bagi pendidik dan tenaga kependidikan. Dan E. Percepatan vaksinasi COVID-19 bagi peserta didik yang telah memenuhi syarat sebagai penerima vaksin COVID-19.